Iya kan yang lagi. Mungkin kita akan memulai kegiatan pada hari ini pada jam 9.50 dan sembari menunggu teman-teman yang masih belum masuk di Zoom. Baik, untuk teman-teman yang sudah masuk di Zoom meeting pada kegiatan hari ini, mungkin bisa sambil di-share kepada teman-teman yang masih belum masuk dan memberitahukan ulang, siapa tahu ada yang lupa dan perlu diingatkan.
Baik, sebelumnya di sini waktu sudah menunjukkan jam 9.50. Apakah bisa dimulai, Bapak? Dipersilakan ya Bapak. Mohon maaf sebelumnya, Bapak bisa dimulai untuk kegiatan hari ini. Gimana Pak? Halo? Assalamualaikum, Nafiah. Salam, Gimana kabarnya? Mohon maaf, suaranya masih belum kedengaran nih, baik Mbak Nafiah serta Bapak Jai. halo, gimana? Kalau Apakah di suara saya saya sudah kedengeran, Mbak. kedengaran dengan jelas? Sudah kedengaran semua Bapak. Baik, untuk kegiatan hari ini karena jam sudah menunjukkan 9.50, apakah bisa dimulai Bapak? Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, Dr. Anda Yanti Linarsi MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura, Bapak Muhammad Zayadi MPD, serta yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Mbak Siti Nafiah SPD. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana berkatnya lah kita dapat berjumpa serta bertatap muka meskipun via online. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana berkatnya lah kita dapat terangkis dari alam kebodohan menuju alam yang penuh akan ilmu pengetahuan. Baik, pada kegiatan hari ini di sini saya Musdalifah sebagai moderator pada kegiatan seminar beasiswa LPDP hari ini akan memandu jalannya diskusi pada kegiatan hari ini. Untuk acara kita yang pertama yaitu dari wakil dekan bersama kegiatan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara kita yang kedua yakni sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Muhammad Zayadi MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati alumni sekaligus narasumber pada kesempatan hari ini. Saya panggilnya Mbak saja ya, Mbak Siti Nafiah. Beliau alumni Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Madura tahun 2019. Dan sekarang sedang menempuh magister di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap maya dalam kegiatan sharing session meraih beasiswa LPDP dengan narasumber yang kebetulan beliau sebagai penerima dari beasiswa tersebut. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pendidikan yang saat ini kita rasakan. Baik,
pertama perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Dayanti Lenarsih. Beliau meminta izin, meminta maaf karena tidak bisa menghadiri secara langsung kegiatan pada hari ini. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta saya untuk mewakili dalam kegiatan sharing session ini. Dalam kegiatan ini kami berharap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura ini berharap nantinya dengan adanya kegiatan ini memberikan pemahaman, memberikan informasi yang seluas-luasnya untuk bagaimana misalnya ada trik, tipsnya untuk meraih beasiswa LPDP. Karena menurut hemat kami kegiatan sharing session ini sebagai salah satu cara untuk bagaimana mengenalkan beasiswa atau program magister beasiswa ke dalam mahasiswa-mahasiswa yang dalam hal ini sasarannya semester 7. Sehingga mahasiswa semester 7 untuk keluar dari prodi atau dari fakultas mempunyai pemahaman tentang bagaimana untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi yang mempunyai kolaborasi dengan LPDP. Itu yang harapan yang pertama. Terus yang harapan yang kedua, sasaran ini tidak hanya menyangkut dari semester 7 yang sedang kuliah, tapi juga alumni, karena banyak alumni kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada keinginan untuk melanjutkan studi. Boleh melanjutkan studi ke magister ataupun juga ke PPG yang sepertinya lagi hit hari ini gitu. Rencana memang dari fakultas ini tidak hanya sharing session terkait LPDP akan tapi ke PPG juga. Nah, ada beberapa alumni kami dari FKIP ini diterima di program tersebut baik di LPDP maupun di PPG Prajabatan. Gitu. Kami harap teman-teman semester 7 untuk mengikuti secara seksama, meskipun yang hadir pada kesempatan hari ini masih 15 orang ini, ya yang terpantau masih 15 orang, karena memang peminat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi ini memang tidak semuanya. Gitu. Harapan yang terakhir, kami berharap dari kegiatan ini muncul nafiah-nafiah baru, baik di prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan bahasa Inggris, prodi pendidikan bahasa Indonesia, sehingga dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan magister. Itu yang menjadi harapan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zayyadi MPD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kegiatan kita pada hari ini yakni sharing session bersama Mbak Nafiah SPD mengenai beasiswa LPDP. Di mana beasiswa LPDP itu merupakan program beasiswa yang dibiayai pemerintah Indonesia yang dimanfaatkan dari dana pengembangan pendidikan dan dikelola oleh LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Perlu teman-teman ketahui setelah saya searching di Google kemarin, bahwasannya beasiswa LPDP ini ternyata tahun ini sudah dibuka pada tanggal 11 Januari 2004 dan untuk dana yang diperoleh atau dana yang diberikan pada tahun kemarin pada 2023
yakni sekitar 15 sampai 75 juta untuk program Magister. Wow, cukup luar biasa sekali ya teman-teman. Dan semoga teman-teman tertarik nih untuk mengikuti program ini. Di sini kami sudah menghadirkan Mbak Nafia selaku narasumber pada sharing session hari ini yang akan menjelaskan bagaimana nih caranya untuk mengikuti beasiswa LPDP dan bisa memperoleh beasiswa tersebut. Mbak Nafia ini merupakan mahasiswa lulusan dari Pendidikan Matematika Universitas Madura. Baik, kami persilahkan kepada Mbak Nafia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya sangat merasa terhormat sekali ya bisa menjadi narasumber di kegiatan sesi pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Dekan Dr. Ayanti Nasi MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Madura. Dan yang saya hormati juga yaitu Bapak Dr. Muhammad Zayadi MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena ini bisa berbagi pengalaman atau sharing session sebagai penerima beasiswa LPDP di kampus Universitas Madura. Dan terima kasih juga telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian mengapa saya merasa menjadi narasumber yang sangat terhormat karena jarang-jarang ya ada dari kami yang memang dulunya waktu saya menjadi mahasiswa masih belum pernah mendapatkan kegiatan seperti ini. Jadi saya merasa wah, sangat beruntung sekali pada kesempatan kali ini adik-adik, teman-teman bahkan semua alumni yang bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Dewan-dewannya yang award selanjutnya. Oke, baik seperti yang sudah disampaikan oleh moderator ya pada kesempatan kali ini bahwa beasiswa LPDP adalah lembaga pendanaan dari Indonesia yang mana itu sangat banyak manfaatnya. Boleh saya share screen dulu ya, Mbak Musdalifah ya. Baik, dipersilahkan. Apakah sudah tampil? Ya, baik. Sharing session pada kesempatan kali ini, dan yang pertama tentunya saya akan memberikan selayang pandang terlebih dahulu terkait beasiswa LPDP itu seperti apa, dan bagaimana cara kita mengetahui atau memahami terkait apa sih beasiswa LPDP itu sendiri. Karena masih banyak teman-teman di luar sana ataupun dari adik-adik yang sering langsung japri ke saya bertanya seperti apa Kak beasiswa LPDP seperti itu. Jadi beasiswa LPDP seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa beasiswa LPDP ini adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Kemudian dikelola oleh LPDP untuk membiayai studi lanjut program magister maupun doktoral di perguruan tinggi. Jadi untuk beasiswa LPDP ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang akan melanjutkan studi magister sama program doktoral, serta ada juga sekarang tambahan baru yaitu dokter spesialis seperti itu. Kemudian apa sih Kak dana-dana pendukung yang bisa membantu kita dalam membiayai program perkuliahan kita seperti itu? Jadi yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu karena kita akan tertarik ya untuk mendaftar beasiswa itu karena biasanya dari dana yang ditawarkan. Nah, jadi untuk komponen beasiswa LPDP ini yang pertama, yaitu kita akan mendapatkan dana pendidikan, yang mana dana pendidikan tersebut terdiri dari dana pendaftaran. Jadi mulai dari kita mendaftar hingga kita nanti lulus semuanya dibiayai oleh LPDP seperti itu. Yang mana dana pendaftaran mulai dari biaya tesnya, kemudian biaya semua administrasi yang diperlukan ketika kita akan mendaftar di suatu kampus seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan dana SPP dan dana tunjangan buku serta
dana bantuan penelitian. Jadi terkadang teman-teman masih kebingungan ketika akan melakukan kegiatan penelitian. Nah, itu jangan bingung karena nanti untuk beasiswanya dari beasiswa LPDP juga akan memfasilitasi hal tersebut. Kemudian ada dana bantuan seminar internasional yang memang nantinya misalkan teman-teman akan melakukan kegiatan seminar di luar negeri. Nah, itu akan sangat membantu kami seperti itu. Nah, itu juga akan dibiayai oleh beasiswa LPDP. Dan terakhir ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Kemudian ada dana pendukung, di mana dana pendukungnya ini juga sangat menggiurkan bagi kami, terutama bagi kita ya, yang memang dari keluarga yang merasa, Pak, saya kurang mampu di dalam membiayai pendidikan kami gitu kan. Jadi jangan khawatir karena nanti akan ada dana pendukung juga, seperti dana transportasi, pemberangkatan dari mulai berangkat dari rumah hingga kita sampai di tempat. Kemudian misalkan ada teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri juga misalkan, nah itu juga akan dibiayai dari segi visa seperti itu. Dan dana asuransi kesehatan serta dana biaya hidup bulanan. Jadi jangan khawatir ketika kita sudah melanjutkan studi, kita tidak dibiarkan begitu saja, kita tidak dibiarkan hanya dibiayai pendidikan, tapi kita juga akan dibiayai dana hidup bulanan seperti itu. Kemudian ada dana kedatangan dan dana tunjangan keluarga ini hanya dikhususkan bagi mungkin ada para alumni yang sudah S2 mau melanjutkan S3. Nah, itu ketika sudah memiliki suami ataupun memiliki istri, memiliki anak, nah itu juga akan dapat dana tunjangan keluarga. Jadi jangan khawatir karena sempat kemarin ada yang tanya, Pak, kalau saya sudah bersuami atau beristri, apakah boleh gitu? Ada salah satu alumni yang japri saya waktu itu. Nah, jadi jangan khawatir. Kemudian ada dana keadaan darurat. Dan terakhir, ini ada program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa. Jadi ada beberapa komponen nanti di beasiswa LPDP ini, yang mana salah satunya ketika kita masuk di jalur afirmasi, itu kita akan dibantu dalam program pengayaan bahasa. Misalkan TOEFL kita masih belum memenuhi syarat di tujuan kampus misalkan, tapi sudah memenuhi syarat di LPDP. Nah, nanti dari LPDP kita juga difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pengayaan bahasa Inggris. Dan terakhir ada biaya pendukung untuk penyandang disabilitas. Nah, itu beberapa komponen biaya yang akan kita dapatkan ketika kita mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian untuk jalur beasiswa, nah ini sering teman-teman masih kebingungan untuk mendaftar jalur yang mana seperti itu. Karena jalur beasiswa LPDP itu sebenarnya ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama ada umum, jalur umum, kemudian ada jalur afirmasi, dan yang ketiga jalur target. Untuk yang jalur umum di sini, kita ada beberapa komponen. Yang pertama, yaitu beasiswanya jalur PTUD, yaitu perguruan tinggi unggulan dunia seperti itu, atau utama dunia. Kemudian ada beasiswa reguler. Reguler itu termasuk ke kategori yang umum gitu. Jadi dari kalangan mana saja boleh mendaftar untuk yang beasiswa reguler. Ada beasiswa partial funding. Nah, untuk yang afirmasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari Papua, asli dari Papua seperti itu. Jadi memang kelahirannya di Papua, bapak ibunya di Papua seperti itu. Dan yang kedua ini adalah beasiswa daerah afirmasi. Karena berhubung kalau Pamekasan sudah tidak masuk daerah afirmasi, jadi kita tidak bisa mendaftar melalui jalur beasiswa daerah afirmasi. Kemudian mungkin ada teman-teman yang dari Sampang. Sampang dulu pernah masuk ke bagian daerah afirmasi, tapi saat ini sudah tidak menjadi bagian dari daerah afirmasi. Jadi nanti bisa ikut di jalur-jalur yang lainnya. Ada di sini beasiswa prasejahtera. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang keluarganya mungkin ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan, misalkan PKH, kemudian BPI, seperti itu. Atau mendapatkan bantuan pada saat COVID kemarin. Nah, itu berarti salah satu keluarga teman-teman ada yang termasuk di dalam daftar tersebut. Nah, itu bisa masuk nih di jalur beasiswa prasejahtera, seperti itu. Kemudian jalur yang ketiga itu jalur target. Nah, targeted ini ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu kita bisa melalui jalur PNS, TNI, Polri bagi yang sudah jadi PNS ataupun TNI dan Polri. Dan yang kedua, beasiswa kewirausahaan. Nah, jalur beasiswa kewirausahaan ini bagi teman-teman yang mungkin sedang berwirausaha atau punya wirausaha di rumah yang memang itu sangat berdampak bagi lingkungan teman-teman. Atau bagi teman-teman yang sedang merintis
wirausaha. Nah, ini nanti kita beasiswanya kalau nggak salah itu kemarin terakhir ini ke luar negeri. Jadi kita akan dibiayai untuk kuliah di luar negeri, belajar tentang berwirausaha seperti apa, manajemennya seperti apa, seperti itu. Kemudian beasiswa sektor real industri bagi para industri dan terakhir beasiswa Kofan. Oke. Kemudian ini hampir sama penjelasannya seperti yang tadi, beasiswa umum, afirmasi, dan targeted. Nah, ini untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung mendownload buklet-bukletnya itu di laman LPDP seperti itu. Website di laman LPDP nanti akan muncul. Misalkan teman-teman mau mendaftar beasiswa jalur reguler. Nah, nanti tinggal download buklet atau buku panduan dari beasiswa reguler itu sendiri. Kemudian, misalkan tadi ada yang tertarik, Kak, saya kayaknya memenuhi di bagian prasejahtera nih. Saya mau mendaftar di beasiswa jalur prasejahtera seperti itu. Kemudian, yang terakhir beasiswa targeted. Dan kita perlu ketahui juga tahapan-tahapan seleksi beasiswa LPDP itu sendiri, yang mana secara umum kita ada 3 tahap ya teman-teman. Nanti selebihnya kita bisa sharing setelah ini ya. Terkait tahap yang pertama, kita masuk tahap administrasi. Administrasi, nah, semua dokumen-dokumen itu harus kita persiapkan di awal. Nah, administrasi ini adalah penentuan awal kita untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi yang harus kita persiapkan di tahap administrasi ini adalah misalkan dokumen-dokumen penting, ada ijazah, transkrip nilai, kemudian ada yang pernah bertanya, boleh nggak misalkan kita baru lulus tapi belum dapat ijazah. Jadi kita hanya ada SKL, nah itu boleh, nggak apa-apa. Itu bisa kita menggunakan SKL, surat keterangan sejarah ya. Kemudian ini juga paling penting sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau IELTS bagi yang mau ke luar negeri. Dan perlu diperhatikan juga kalau untuk yang sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini kadang ada teman-teman yang tidak sadar ternyata dia tesnya di bukan instansi resmi yang memang bekerja sama dengan ITS. Itu hati-hati teman-teman karena itu bisa berpengaruh, bisa saja kita akan gagal di tahap administrasi karena kepalsuan dari sertifikat kita seperti itu. Jadi kalau kemarin terakhir kalau nggak salah sekitar kalau TOEFL itu 570-an kalau nggak salah itu yang resmi ITS. Kalau IELTS jutaan saya lupa. Yang terakhir teman-teman saya yang daftar di luar negeri. Nah, kemudian ada surat rekomendasi. Nah, ini sangat penting surat rekomendasi juga karena kalau saya kemarin minta surat rekomendasi ini ke dosen dan salah satunya Pak Jaya juga yang menjadi rekomendasi waktu itu. Nah, jadi surat rekomendasi ini usahakan untuk kita mencari perekom yang memang nanti sangat berperan atau memiliki peran penting seperti itu. Dan beliau juga benar-benar paham dan mengenal kita. Kenapa seperti itu? Karena di surat rekomendasi ini nanti akan dideskripsikan kita seperti apa, kemudian bagaimana kita selama menjadi orang yang dikenal oleh tipe rekomendasi tersebut seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ada hubungan baik dengan beliau yang akan memberikan surat rekomendasi karena nanti beliau yang akan mendeskripsikan seperti itu. Terus ada yang tanya kemarin juga salah satu ini alumni kemarin kalau nggak salah, Pak boleh nggak surat rekomendasinya bukan dari dosen? Sebenarnya boleh, tapi saat ini kan teman-teman misalkan baru lulus kuliah otomatis kan yang paham betul tentang teman-teman itu misalkan udah aktif di organisasi berarti adalah dosen-dosen kita, misalkan pembimbing kita ataupun dari pembimbing dari organisasi kita, mungkin beliau sama mengenal kita itu boleh kita minta rekomendasi ke beliau. Atau bagi alumni yang sudah bekerja misalkan, itu boleh minta ke atasannya yang memang benar-benar bisa memahami tentang kita, mendeskripsikan kita. Atau misalkan boleh nggak ke ketua RT ataupun ke kepala desa ataupun orang-orang penting di kampung kita. Nah itu juga boleh. Yang penting nanti deskripsinya juga itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada esai. Nah, ini esai juga sangat penting di administrasi karena juga ada persyaratannya, itu minimal 1.500 sampai 2.000 kata. Maaf, tipe ya, bukan 200, 2.000 kata. Jadi 1.500 sampai 2.000 kata itu harus memuat atau mendeskripsikan tentang kita semuanya, baik dari pengalaman kita, kemudian prestasi kita misalkan ada, kemudian dari
Jadi misalkan kita pernah magang, pernah menjadi volunteer, nah itu sangat membantu sih menurut saya untuk kita mendeskripsikan di dalam esai dan rencana studi kita ke depannya. Kemudian ada proposal penelitian, itu bagi yang doktor atau misalkan para alumni yang sudah melanjutkan S2 maupun S3, nah itu harus ada proposal penelitian. Kemudian tes bakat skolastik. Nah, untuk setelah kita lulus dari tes administrasi, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kalau kita sudah lolos di tahap administrasi, kita akan masuk ke tes bakat skolastik. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Kita harus sering-sering belajar tes numerik, tes verbal, kemudian penalaran, serta tes karakteristik SJJ atau situational judgment seperti itu. Nah, jadi harus sering-sering latihan sih kalau menurut saya di tes bakat skolastik. Kami para awardee biasanya juga memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar. Kami mengadakan kegiatan latihan biasanya atau tryout buat teman-teman yang mau mendaftar. Itu kesempatan besar bagi teman-teman yang mau mengikuti kegiatan tryout. Dan ketika kita sudah lulus di tahap tes bakat skolastik itu nanti akan ada tahap selanjutnya. Jadi kalau kita sudah gagal di situ, ya udah berarti balik kanan gitu. Tapi jika memang kita sudah lolos di tes bakat skolastik, kita akan masuk ke tes selanjutnya yaitu tes substansi akademik, yaitu tahap wawancara seperti itu. Nah, di tahap wawancara itu nanti juga akan banyak hal yang perlu kita pelajari seperti itu, seperti bagaimana cara interview yang baik, cara menjawab pertanyaan yang baik, kemudian kita harus juga pahami esai kita, khawatir nanti kita bingung ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan esai kita. Dan yang terpenting itu jujur. Kalau diwawancara itu jujur, jangan sampai kita berbohong karena di situ juga ada psikolog. Kalau menurut saya itu ada psikolognya karena ada 3 orang, ada 3 interviewer nanti. Jadi 3 interviewer itu nanti ada dari bagian akademik, ada dari bagian yang memang fokus bertanya tentang kontribusi kita ke depannya, dan terakhir itu adalah dari psikolog. Oke, baik, ini gambaran umum ya untuk terkait karena masih banyak yang nanya gimana Kak kalau misalkan kita mau daftar yang beasiswa reguler apa saja persyaratannya. Padahal ya di LPDP itu di lamanya sudah disediakan semuanya bukletnya, tapi at least ya kalau kita memang kadang susah untuk membaca, nah itu memang apa ya harus benar-benar kita pahami bukletnya, khawatir nanti ada yang terlewatkan. Ini untuk yang beasiswa reguler. Untuk magister umurnya 35 tahun. Yang untuk syarat bahasanya, TOEFL ITP-nya minimal 500. Kalau mau menggunakan IELTS harus 6,0. Itu harus ITP lagi. Nah, syarat IPK-nya 3,0 bagi yang magister. Jadi aman ya. Jadi mulai saat ini teman-teman yang memang mau mendaftar beasiswa LPDP, jaga untuk IPK-nya jangan sampai di bawah 3,0. Oke, yang Putra Putri Papua sudah kelihatan. Oke, ini untuk daerah juga. Nah, istimewanya untuk daerah afirmasi ini, TOEFL ITP-nya untuk yang dalam negeri itu hanya minimal 400. Kalau baru ke luar negeri minimal TOEFL ITP 500. Jadi mulai saat ini teman-teman jika memang mau mendaftar harus persiapkan TOEFL-nya terlebih dahulu, apalagi ya kalau memang udah sekali. Jadi sempat 1 bulan kemarin di Pare untuk benar-benar belajar TOEFL, latihan-latihan soal sebelum saya tes waktu itu. Jadi karena memang pertama kali ngerjain TOEFL waktu itu, jadi ngerasa ini soal apa, gimana gitu kan. Dan kalau nggak salah kemarin di FKIP memfasilitasi ya teman-teman yang mau daftar tes TOEFL kayaknya kemarin saya pernah ini melihat apa namanya ada yang nge-share gitu. Nah, itu kesempatan buat teman-teman meskipun itu masih belum resmi dari ITS, itu kesempatan teman-teman untuk belajar untuk mengenal seperti apa contoh-contoh soal TOEFL itu sendiri. Karena nanti kalau tes aslinya itu benar-benar kita nanti biar nggak kagok gitu. Oke, next. Nah, untuk beasiswa prasejahtera. Untuk beasiswa prasejahtera juga alhamdulillah ini TOEFL-nya sangat istimewa. Kita bisa minimal 400. Untuk yang dalam negeri, untuk yang luar negeri hanya 500. Dan untuk sasaran pendaftar ini bagi
penerima atau salah satu anggota dari keluarga kita penerima PKH atau BPI seperti itu. Nah, itu nanti ada link yang harus kita verifikasi terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang jika memang teman-teman mau mendaftar di jalur Prasejahtera, silakan boleh dicek apakah nama salah satu anggota keluarga di dalam KK itu eh, sebagai penerima gitu, sebagai penerima PKH. Dan next lagi disabilitas, oke, lewat saya Teddy Boyri dan beasiswa kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini bagi baik pengusaha ataupun orang yang mau memulai usaha seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah memiliki usaha ataupun para alumni nantinya yang memang saat ini sedang berwirausaha, pengen melanjutkan studi, mau mengembangkan wirausahanya. Nah, ini LPDP menyediakan beasiswa ke luar negeri. Dan syarat TOEFL-nya juga lumayan ini, tidak terlalu ini ya, TOEFL IBT-nya hanya 6,1 dan IELTS-nya hanya 6,0. Dan ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di luar negeri. Oke, ini beasiswa pendidikan kader ulama. Jadi untuk ini, yang kader ulama ini dikhususkan bagi, jadi nanti intinya perguruan tinggi tujuannya itu bekerja sama dengan Institut PTIK Jakarta. Sedangkan untuk yang beasiswa di Kemenak itu nanti ada jalur beasiswa lainnya, bukan di LPDP. Memang ada dari. Jadi kesempatan besar bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi magister ataupun doktor, itu kita jangan khawatir terkait dana seperti itu, karena pemerintah sudah menyediakan memfasilitasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu ya. Mengapa tidak kita manfaatkan dengan baik? Sampai semuanya diringankan, mulai dari kita mendaftar sampai kita lulus semuanya difasilitasi teman-teman. Oke, ini yang tahapan seleksi LPDP ya. Jadi, kalau tadi itu adalah secara umum ada 3, nah ini lebih ke seluk-beluk dari tahap awal sampai di akhir. Ya, ada seleksi administrasi dulu, baru nanti ke masa sanggah. Nah, masa sanggah ini dikhususkan bagi misalkan teman-teman persyaratan administrasinya sudah dari LPDP ditolak. Nah, kenapa? Kita tuh bisa bertanya ke nanti ada namanya tikban atau titik bantuan. Jadi nanti kita menyanggah bahwa berkas kami sudah benar apa yang misalkan boleh berikan penjelasan terkait apa sih yang masih belum memenuhi. Itu boleh teman-teman menyanggah jika memang rasa semua berkas sudah benar. Nah, itu masa sanggahnya. Jadi jika masa sanggah sudah selesai, sedangkan yang tidak ada masa sanggah itu udah persiapan masuk ke seleksi bakat skolastik. Nah, ini keuntungannya. Kemarin juga sempat ada yang bertanya dari adik tingkat juga. Dia bertanya, Kak, apakah kita mending daftar beasiswa dulu atau daftar beberapa ini ya teman-teman. Maksudnya ada manfaat tersendiri. Jadi bagi yang memiliki LOA ada manfaatnya, yang belum memiliki LOA juga ada manfaatnya. Kalau yang belum memiliki LOA atau letter of admission, jadi kita belum mendaftar kampus. Kita mau mendaftar beasiswa dulu. Jadi kalau mendaftar beasiswa dulu dan belum diterima di kampus tujuan, kita harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki LOA atau letter of admission seperti itu, sudah diterima di kampus tujuan, itu teman-teman bonusnya tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi langsung menuju seleksi substansi atau wawancara. Gitu. Namun, syaratnya, kalau kita memiliki LOE, syarat kampus yang sudah kita daftarkan itu memang ada atau sudah tercantum atau juga bagian dari kampus yang bekerja sama dengan LPDP. Jadi jangan asal ngedaftar dulu gitu. Eman-eman kalau emang teman-teman mau daftar melalui beasiswa LPDP, jadi daftarnya di kampus yang termasuk dalam bagian dari kerjasama dengan LPDP. Oke, itu yang perbedaan yang apakah kita harus mendaftar beasiswanya dulu atau kampus tujuan dulu gitu. Jadi itu keuntungannya. Kemudian kalau kita sudah lolos sampai tahap wawancara, nah itu baru penetapan sebagai calon penerima beasiswa. Seperti itu. Yaitu tahapan-tahapannya secara umum ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kita bisa sharing. Karena kalau dijelasin semua di sini pasti nggak selesai. Oke.
sekarang terkait jadwal beasiswa LPDP. Nah, tadi juga sama moderator sudah disampaikan bahwa LPDP sudah dibuka ya di beberapa hari kemarin, tanggal 11 Januari sampai 12 Februari mendatang. Nah, jadi dalam 1 tahun LPDP membuka 2 kali pendaftaran, tahap 1 sama tahap 2. Istimewanya juga LPDP saat ini memberikan peluang bagi yang sudah di tahap 1 gagal, maka dia bisa langsung mendaftar lagi di tahap 2. Tapi waktu dulu saya tahun 2022 itu kalau kita di tahap 1, oh maaf, 2021 kalau nggak salah itu masih belum bisa. Kalau tahap 1 gagal, kita nggak boleh langsung daftar di tahap 2, harus nunggu ke tahun selanjutnya di tahap 1. Jadi sekarang lebih fleksibel, jadi LPDP selalu memberikan peluang buat para pendaftar, para calon beasiswa seperti itu. Jadi ini adalah silakan bagi teman-teman yang sedang mengejar ini, ya boleh dipahami tanggal-tanggal pentingnya. Dan jangan lupa juga ini bisa sambil follow Instagramnya LPDP karena di sana banyak informasi-informasi penting yang bisa kita dapat. Dan ini masuk ke bagian tips and triknya gitu ya. Nah, tips and trik untuk kita mendapatkan atau menjadi atau meraih ya beasiswa LPDP. Bagaimana Kak tips and triknya gitu. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan di awal? Yang pertama yaitu siapkan diri sedini mungkin. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita belum siap dari diri sendiri, khawatir di pertengahan jalan kita balik kanan gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Apalagi banyak orang-orang di sekitar kita yang sangat perhatian ya sama kita. Apalagi tetangga kita yang mungkin sangat perhatian. Udah umur segini masih mau lanjut studi gitu kan. Harusnya kalau cewek tuh di rumah aja gitu, jadi ibu rumah tangga misalnya. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita tidak siap dari segi mental, psikisnya kita, kemudian kita kan bisa saja kita mundur di pertengahan gitu. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tetapkan jalur pendaftaran yang dipilih. Kalau kita sudah siap, sudah yakin mau mendaftar beasiswa LPDP, kita harus tetapkan jalur pendaftaran. Jadi kita taaruf dulu, taaruf dengan buklet-buklet yang ada gitu ya. Jadi kita kenalan dulu, kira-kira jalur apa sih yang akan kita ambil gitu. Kita harus cari tahu tentang jalur itu, persyaratannya seperti apa, berkasnya apa saja yang harus kita persiapkan. Kemudian kemana kita akan melanjutkan studi, kampus tujuan kita di mana. Dan itu wajib kita cek di buklet LPDP juga, karena daftar perguruan tingginya juga sudah ditetapkan sama LPDP. Jadi tidak asal memilih. Misalkan kalau pendidikan matematika di saya kemarin, itu ada 4 kampus pendidikan matematika yang memang masuk di daftar kategori dari LPDP, yaitu Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Makassar kalau yang waktu saya. Tapi di tahun kemarin 2023 sudah bertambah 1 di UNS Universitas Negeri 11 Maret seperti itu. Nah, itu juga harus teman-teman ketahui. Kemudian yang ketiga, jangan lupa minta doa restu orang tua dan orang-orang sekitar, itu sangat penting. Jadi kita bukan hanya usaha ya, tapi juga harus kita berdoa, jalur langit katanya ya. Kemudian yang keempat, kita juga harus aktif berkomunikasi dan meminta bimbingan kepada salah satu awardee LPDP. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah sharing dengan para awardee, maka kita akan mendapat insight yang baru. Jadi yang awalnya kita masih kosong, misalkan masih 0 atau masih 20% paham terkait beasiswa LPDP, tapi ketika kita sudah sharing sama para awardee, maka nanti akan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang harus kita persiapkan gitu. Karena sangat disayangkan kita sudah sekarang dunianya sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sekarang sudah banyak para awardee yang mau membantu teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh. Kemudian yang terakhir, aktif mencari informasi terkait LPDP dan tujuan studi. Seperti itu. Kemudian ini tips menurut saya di bagian administrasi di tahap awal. Ya, setelah kita taaruf dengan beasiswa LPDP, kita juga harus mempersiapkan hal lainnya di belakang terkait langkah pertama di bagian administrasi. Kita bisa checklist berkas-berkas yang dibutuhkan. Karena
beasiswa LPDP itu biasanya hanya membuka pendaftarannya hanya 1 bulan, dan itu 1 bulan itu sangat cepat saya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyampingkan, oh masih tinggal setengah bulan lagi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian menjalin komunikasi dengan pemberi rekomendasi. Menjalin komunikasi dengan pemberi rekomendasi yang dimaksud di sini dengan para pemberi rekomendasi gitu. Karena terkadang kalau misalkan kita ke dosen, kita kan juga nggak tahu ya kesibukan beliaunya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar komunikasi yang baik dengan. Nah, kemudian yang ketiga, meminta arahan dan review dari awardee LPDP. Nah, ini misalkan terkait esai. Esai itu tidak sembarang kita menulis, karena terkadang kita sudah yakin bahwa esai yang kita tulis sudah bagus banget, sudah sesuai dengan kriteria dari beasiswa LPDP. Tapi ternyata ketika dibaca oleh orang lain, ternyata esai kita tuh masih amburadul gitu. Jadi tips saya, mending kalau kita sebelum submit, kita harus meminta teman-teman kita untuk membaca esai kita terlebih dahulu. Seperti itu. Karena nanti biasanya dikasih arahan, oh yang ini kurang kayak gini, misalkan, atau diarahkan ke kontribusinya, atau di bagian rencana studi ke depannya, misalkan. Itu nanti akan ada arahan. Kemudian yang selanjutnya, memeriksa berkas sebelum submit. Nah, ini penting juga, karena administrasi ini adalah gerbang awal teman-teman mau mendaftar beasiswa LPDP. Kalau berkas kita ada satupun berkas yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan kriteria dari LPDP, maka bisa saja kita sudah gagal di tahap yang pertama. Dan yang terakhir, jangan submit berkas di hari terakhir penutupan. Karena kenapa? Kadang sering down gitu sistemnya, karena biasanya banyak yang submit di hari-hari terakhir, akhirnya karena banyak yang masuk, akhirnya kita bisa saja terlewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Itu. Oke. Nah, ini untuk yang tes bakat skolastiknya. Tetapkan target skor melebihi passing grade. Karena nanti passing grade-nya setiap jalur juga akan berbeda-beda. Dan banyak latihan soal, meminta arahan, atau bisa mengikuti tryout yang ada, dan persiapkan tempat, waktu, dan perangkat tes sebaik mungkin. Karena banyak pengalaman dari teman-teman yang lain gagal karena mereka sinyalnya di tempat itu sedang tidak memungkinkan gitu kan. Nah, itu juga sangat fatal menurut saya, karena kalau di tahap bakat skolastik teman, karena kita udah masuk ke tahap selanjutnya seperti itu. Dan terakhir tes wawancara, tipsnya itu kita harus memahami kembali berkas-berkas administrasi. Kenapa di administrasi itu adalah gerbang pertama? Karena nanti itu akan berpengaruh sampai di akhir, teman-teman. Di wawancara juga yang akan ditanya, yang akan oleh interviewer, yang akan ditanyakan segalanya itu di bagian administrasinya, itu dibaca ulang esainya, profilnya kita, kemudian pengalaman-pengalaman kita, kelebihan kekurangan kita, itu juga akan dikoreksi sama beliau. Dan latihan wawancara, atau bisa mengikuti kegiatan mock-up interview yang diadakan oleh kami para awardee. Biasanya kami mendekati tes substansi, kita memfasilitasi biasanya kayak ada kegiatan mock-up interview gitu bagi teman-teman yang mau tes wawancara. Dan terakhir, sama juga kita harus mempersiapkan tempat, karena saat ini masih online ya, secara daring seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan perangkatnya dengan. Oke, baik. Terima kasih matur selangkong. Selamat dan semangat berjuang, teman-teman. Jadi pesan saya, apabila gagal, jadikanlah pelajaran dan jangan berhenti berjuang. Dan apabila sukses, teruslah konsisten dan jadilah awardee yang kompeten. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Mbak Novia, dan semoga dari beberapa penyampaian tadi bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Kegiatan selanjutnya yakni kegiatan tanya jawab, di mana kami akan membuka 2 sesi untuk tanya jawab, dan untuk sesi pertama dengan 3 penanya, kami persilahkan. Wow, di sini langsung Mbak Dewi Nadradia mengangkat tangan untuk bertanya. Sepertinya Mbak Dewi ini sangat penasaran sekali mengenai beasiswa LPDP tersebut. Baik, kami langsung persilahkan kepada saudari Dewi Ratnadi untuk memberikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Salam hormat kepada pemateri pada pagi hari ini, kepada Mbak Nafiah. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang Mbak yang ingin saya ajukan, tapi mungkin biar next time aja. Nah, jadi di sini Mbak, tadi kan Mbak menjelaskan mengenai LOA itu ya Mbak. Nah, eh, di situ ketika kita memiliki LOA, berarti langsung ke tahap seleksi substansi. Nah, ah, ah. Nah, Maaf, yang ya, Mbak ingin Dewi. saya mohon maaf, sepertinya ada gangguan ini jaringan. Eh, Duh, kok belum terdengar ya? Oke, maaf. Tadi sempat terlempar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Enggak, Mbak, sudah terdengar, Mbak. Oke, pertanyaannya di sini, maaf ya, tadi sempat keluar jadi tidak memahami secara seksama gitu. Oke, ada 3 pertanyaan. Oh, sorry, ada 4 ya. Oke, mahasiswa ongoing bisa daftar LPDP. Oke, baik, saya mungkin langsung jawab ya, moderator Mbak Musdalifah. Oke, baik. Jadi untuk mahasiswa ongoing, apakah bisa daftar LPDP? Nah, untuk mahasiswa ongoing ini, kalau tahun kemarin kan belum bisa mendaftar beasiswa LPDP. Namun di tahun 2024 ini, LPDP memberikan peluang bagi yang sudah ongoing untuk mendaftar beasiswa LPDP. Tapi dengan catatan mereka harus pindah jurusan dari prodi yang sudah mereka jalani saat ini. Misalkan kita sudah melanjutkan studi di prodi pendidikan matematika. Nah, kalau misalkan mau mendaftar beasiswa LPDP, maka kita harus mengundurkan diri dari program studi yang sudah kita jalani saat ini, harus pindah jurusan lain seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian, apa ada program tersendiri dari LPDP ketika lolos beasiswa LPDP? Maksudnya dari program tersendiri itu gimana, Mbak Dewi? Enggak, Mbak, suara saya bisa terdengar dengan jelas nih, Mbak. Oke, sudah terdengar. Oke. Iya Mbak, maksudnya saya tuh ketika kita lolos LPDP, apakah nanti ada program khusus nih Mbak dari LPDP yang harus dijalani oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Maksud saya tuh gak hanya kuliah saja terus dapat beasiswa gitu loh Mbak.
Oke, oke baik. Jadi dari LPDP itu sendiri sebenarnya kita mengadakan kegiatan apa sih? Kita dikhususkan apa ya harus wajib ya udah kita belajar aja kita udah dikasih fasilitas beasiswa kamu wajib belajar tidak boleh punya tanggungan masih bekerja seperti itu jadi kita kewajiban kita adalah belajar belajar dan belajar gitu tapi kita juga di masing-masing kampus punya program kerja di bagian komunitas kami gitu. Jadi misalkan saya di UPI itu kita ada komunitas kelurahan LPDP UPI yang mana nanti kita tuh ada berbagai macam kegiatan gitu. Organisasi kita di lingkup universitas kami masing-masing gitu. Jadi jika memang ada program kegiatan yang memang itu berdampak atau memberikan kontribusi bagi sekeliling kita, it's okay. Jadi LPDP tidak membebani hal itu. Tapi dalam tanda kutip LPDP tidak memberikan beban ke kita untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi tugas kita hanya belajar gitu. Tapi jika memang ada kegiatan tersendiri dari kelurahan masing-masing, it's okay itu boleh gitu. Yang penting itu masih bermanfaat dan tidak mengganggu kegiatan studi kita. Namun untuk program itu sendiri itu yang wajib kita penuhi yaitu ketika kita sudah lolos dan sudah lulus dari eh, studi kita. Nah, itu di akhir kita harus mengabdi, maksudnya yang di luar negeri harus kembali ke Indonesia dan harus mengabdi berkontribusi untuk Indonesia gitu. Dan yang di dalam negeri yang memang dari daerah afirmasi mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk berkontribusi di sana gitu kan. Dan bagi kita yang misalkan jadi guru nanti kontribusinya ke sekolah, nah itu harus balik dulu di Indonesia gitu. Harus mengabdi untuk Indonesia, harus berkontribusi dan bermanfaat bagi Indonesia. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana ini Mbak untuk memilih kita lebih baik masuk di jalur beasiswa prasejahtera atau jalur reguler? Nah, untuk lebihnya ini kita kembali ke diri masing-masing ya, karena setiap kita pasti ada yang prefer ke reguler karena ternyata kalau reguler Kak ini tidak ada syarat harus ada syarat apa di bagian administrasi kan kalau prasejahtera kita harus mencantumkan screenshot bahwa salah satu dari anggota keluarga kita penerima bantuan atau PKH atau yang mendapatkan bantuan kemarin yang waktu COVID itu yang bantuan BPI itu nah itu juga akan menjadi syarat yang harus kita upload. Kalau reguler bahkan kalau di reguler ini siapa saja itu boleh mendaftar di reguler. Namanya kan reguler umum ya, jadi boleh siapa saja mendaftar di situ. Kemudian untuk istimewanya kalau yang misalkan prasejahtera, prasejahtera ini kita TOEFL-nya minimal hanya 400. Kalau yang reguler minimal TOEFL-nya itu adalah 500 gitu. Nah, di Prasejahtera ini juga keuntungannya kita bisa mendapatkan fasilitas pengayaan bahasa. Nanti kita akan ada bimbingan bahasa Inggris bagi kita dari jalur Prasejahtera, tapi bagi yang memenuhi syarat nantinya gitu. Jadi meskipun kita Prasejahtera, tidak semuanya bisa ikut PB. Nanti juga akan ada seleksian gitu. Itu yang pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan sebelumnya udah ini ya terjawab dengan jelas ya, Mbak Dewi. Oke, Mbak, Mbak boleh ini nggak, boleh menanggapi. Berarti untuk beasiswa prasejahtera itu, Mbak, boleh dari salah satu keluarga ini ya, Mbak, nggak harus dari diri sendiri gitu yang ini yang mendapatkan bantuan gitu. Oke, jadi nggak harus dari diri sendiri. Yang penting dalam satu kakak kita, misalkan Dek Dewi masih satu kakak sama bapak, ibu, misalkan ada mbak atau kakak gitu kan. Nah, ternyata salah satu dari nama di dalam kakak itu penerima eh, apa BPI atau kemarin tuh PKH gitu kan ya. Nah, itu boleh mendaftar di jalur prasejahtera gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ini ya. Lumayan banyak ini pertanyaannya. Oke, luar biasa sekali ya soalnya di Dewi. Oke, beasiswa prasejahtera hanya untuk magister saja, dokter tidak. Nah, ini untuk beasiswa prasejahtera dua-duanya boleh untuk magister juga dokter. Siapa tahu nanti Dek Dewi setelah lulus dari magister yang mau lanjut S3. Tapi saran saya kalau mau daftar S3 mending ini dulu, cari pasangan dulu. Kenapa? Karena nanti juga akan dapat biaya pendukung juga buat suami istri. Nah, itu anaknya juga akan dapat. Seperti itu. Itu ya, Dek Del. Kemudian yang terakhir, tips membuat esai, Mbak. Nah, untuk tips membuat esai ini, kalau dari saya sendiri ya, saya itu mengkategorikan pra,
ketiga kategori. Jadi kita menjelaskan pra atau sebelumnya, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kemudian saat ini apa yang sedang kita lakukan, kemudian pasca. Jadi pasca kita menyelesaikan studi, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi si pembaca atau si eh, penyeleksi itu akan paham, oh ternyata orang ini dulu sudah melakukan berbagai macam pengalaman atau apa saja yang sudah dia lakukan. Apakah dia sudah memberikan dampak untuk sekitarnya atau tidak gitu. Kemudian saat ini apa yang sedang menjadi aktivitas kita. Nah, itu juga kita sampaikan. Dan nanti hal urgent apa yang membuat kita berkeinginan untuk lanjut studi. Nah, itu juga harus disampaikan. Dan terakhir nanti setelah kita menyelesaikan studi, apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Itu juga harus kita jelaskan secara detail karena kadang ada orang yang saya ingin berkontribusi untuk Indonesia. Berkontribusinya dalam bentuk apa? Nah, itu tidak dijelaskan. Jadi berkontribusi itu tidak harus hal-hal yang besar ya. Jadi bermanfaat untuk lingkungan kita aja, di sekitar kita kita aja itu udah termasuk kontribusi gitu. Gak usah terlalu muluk-muluk. Kadang teman-teman kalau menulis esai terlalu muluk-muluk panjang lebar gitu. Jadi yang spesifik aja, yang memang benar-benar itu nyata, real bisa kita lakukan gitu. Itu tips kalau yang dari saya untuk esai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pasti akan ada sesi berbeda ya untuk esai gitu. Oke, seperti itu Dek Dewi. Gimana? Oh, nggih, Mbak. Silakan. Terima kasih banyak. Oh, Mbak, ini Mbak boleh nambah satu pertanyaan lagi, Mbak. Oke, boleh, boleh. Moderator Nggih, aman ya. eh, apa deh ya? Saya, Mbak. Tadi ada di pikiran. Oh, ini Mbak, ketika kita mendapatkan beasiswa LPDP, apakah nanti boleh percepatan gitu Mbak, percepatan untuk lulus gitu? Oke. Untuk percepatan, it's okay, terserah kita ya. Tapi ingat lagi, kita kan yang penting gini, dari LPDP kita dikasih rentan waktu 2 tahun kan untuk menyelesaikan studi. Jika memang teman-teman bisa menyelesaikan 1,5 tahun, ya nggak apa-apa gitu. It's okay, terserah kalian mau gimana. Semakin cepat semakin baik gitu kan. Tapi balik lagi, eman-eman kan kita dapat pendanaan yang memang benar-benar alhamdulillah lah ya, sangat mencukupi gitu. Dan kalau kita misalkan percepat, otomatis yang setengah semesternya berarti akan hilang atau lenyap gitu. Tapi saya pernah baca juga di panduan ternyata kalau kita mempercepat itu juga dana akan dikembalikan berapa persen gitu, akan diberikan berapa persen meskipun tidak 100% gitu. Itu itu nih. Nggih, nggih, terima kasih banyak Mbak Nafiah. Oke, oke, sama-sama Dek Dewi. Maaf, Adek yang moderator ini suaranya nggak terdengar atau punya saya ya? Oh ya, bagaimana Mbak? Sudah kedengaran ya Mbak? Oke, sudah terdengar dengan jelas. Terima Silakan. kasih untuk Mbak Dewi Rana di atas pertanyaannya, serta untuk Mbak Nafia yang sudah menanggapi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi masih ada beberapa kendala sehingga saya log out nih keluar dari Zoom meeting-nya. Mohon maaf sebelumnya ya Mbak Nafia ya. Aman-aman, siap. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nafia perihal beasiswa LPDP tersebut. Dipersilahkan mengajukan tangan terlebih dahulu. Ada di luar. Di sini rata-rata yang join masih semester 7 nih, Mbak. Semester 8 maksudnya. Hampir semester 8 semesternya saya. Dan tidak memungkinkan untuk mengikuti beasiswa LPDP tahun ini. Mungkin tahun depan. Ini kayaknya Mbak Dewi Dari ingin sekarang mengikuti dipersiapkan untuk... ya. Ya, Mbak Dewi. Ya pengennya begitu deh, tapi ternyata tadi mahasiswa ongoing boleh ya ikut, tetapi harus pindah jurusan dulu. Wah, eman-eman nih, ini udah mau proposalan.
Mau proposalan, Mbak? Ya. Mungkin di sini dari mahasiswa yang baru lulus nih ingin mengetahui cara mendaftar beasiswa LPDP atau tips dan triknya dari Mbak Nafia dipersilahkan untuk ditanyakan. Ada Kak Nafis di sini dan juga ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus. Ini sangat recommended banget. Dipersilahkan ya yang ingin bertanya untuk mengajukan hal. Kayaknya masih belum ada yang ingin bertanya ini Mbak. Mungkin dari Mbak pribadi nih bisa diceritakan untuk awal mula mendaftar beasiswa LPDP, dari mana tahu dari beasiswa LPDP tersebut. Sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Boleh. Jadi sekarang lagi UAS ya kalau di Unira ya. Ya, betul sekali Mbak. Sekarang lagi UAS di Universitas Madura. Oke, jadi tetap semangat ya adik-adik semuanya. Kita sangat bersyukur punya ini juga apa para dosen yang sangat welcome sama kita dan layaknya orang tua sendiri buat kita ya. Karena saya juga sangat bersyukur bisa kuliah di Universitas Madura seperti itu. Karena dari segi keluarganya juga kami sangat erat. Hingga sampai saat ini juga diberikan kesempatan kayak gini sangat berharga sekali gitu ya. Jadi kita sangat bersyukur bisa masuk di kampus di Universitas Madura ini sendiri karena banyak sekarang juga kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat seperti Kampus Merdeka. Dulu waktu saya masih belum ada seperti itu. Jadi untuk pengalaman-pengalaman seperti itu sangat minim ya waktu itu. Dan sekarang juga banyak beasiswa dari kampus itu sangat apa ya harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Kemudian dulu memang saya setelah lulus dari Universitas Madura, memang untuk beasiswa LPDP masih sangat apa ya? Saya masih newbie banget waktu itu. Jadi baru mendengar dan baru tahu beasiswa LPDP pada saat udah detik-detik akhir seperti itu. Sudah mau wisuda dan saya baru tahu ternyata ada beasiswa untuk lanjut magister yang mana itu didanai semuanya gitu. Dan yang sangat menakutkan bagi saya pertama itu adalah yaitu tes TOEFL gitu. Karena saya mendengar TOEFL aja sendiri masih baru pertama kali. Kayak apa sih tes TOEFL itu gitu ya. Jadi kayak merasa ini kayaknya nggak mungkin saya bisa daftar beasiswa LPDP gitu. Yang mana bahasa Inggrisnya sangat rendah sekali, kemudian belum pernah tes TOEFL, belum tahu seperti apa gitu kan. Tapi di situ akhirnya saya berusaha. Jadi jika memang teman-teman punya keinginan, jangan pernah merasa saya tidak bisa. Tapi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau usaha pasti bisa seperti itu. Jadi waktu itu saya akhirnya setelah lulus dari selesai selesai wisuda. Iya benar selesai wisuda 1 bulan setelah itu beberapa hari kemudian lah nggak nyampe 1 bulan saya langsung ke Pare karena memang ternyata salah satu syarat yang memang itu sangat sulit menurut saya adalah tes TOEFL gitu. Jadi akhirnya saya ke Pare selama 1 bulan untuk belajar TOEFL dan saya ngambil ngambil langsung latihan-latihan soal dan ngerasa ya ampun ternyata orang-orang yang lain sudah lebih bagus di atas saya gitu sedangkan saya masih meraba-raba seperti apa tes TOEFL itu gitu. Tapi ternyata alhamdulillah eh, waktu itu saya juga langsung tes di situ di Pare untuk tes TOEFL-nya alhamdulillah sudah memenuhi syarat dari beasiswa LPDP. Dan akhirnya 2020 saya kembali ke Madura. Ternyata COVID datang seperti itu. Datang tak diundang, akhirnya LPDP waktu itu tidak jadi buka gitu. Dalam 1 tahun itu 2020 LPDP nggak jadi buka. Akhirnya saya menunda tidak bisa mendaftar di waktu itu. Dan 2021 sudah mulai membaik. Akhirnya LPDP membuka lagi dan syarat tes TOEFL saya kan kalau TOEFL itu ya perlu diketahui juga buat teman-teman tes TOEFL itu batas waktunya hanya 2 tahun. Jadi kalau emang teman-teman mau daftarnya di tahun ini bisa dipersiapkan dari sekarang gitu atau jauh-jauh hari atau 2-3 bulan sebelum mau daftar karena memang batas waktu batas dari
penggunaan sertifikat TOEFL itu hanya 2 tahun berlakunya gitu. Jadi 2021 waktu itu alhamdulillah bisa ikut di tahap 2, tapi qadarullah ya ternyata saya gagal di tahap terakhir di wawancara di paling akhir karena udah, makanya kata saya tadi mengapa kita harus di administrasi benar-benar itu adalah gerbang pertama kita menyusun esai sama profiling diri. Jadi jangan bilang wah enak banget ya jadi Mbak Navia langsung dapat beasiswa LPDP A B C D gitu. Alhamdulillah memang enak itu selalu ada di orang ya, tapi kita nggak tahu perjuangan di balik itu semua gitu. Jadi teman-teman jangan pernah merasa eh, saya berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun saya berasal dari daerah yang sangat terpencil dan saya tidak bisa melanjutkan studi karena tidak punya biaya. Nah, itu kita hilangkan pernyataan hal itu. Nah, jadi waktu itu akhirnya karena saya sudah gagal di tahap akhir, di tahap wawancara, akhirnya memperbaiki lagi, memperbaiki apa kekurangan yang sebelumnya gitu kan. Nah, setelah itu barulah di tahun 2022 yang awalnya saya sudah mau menyerah, mau balik kanan gitu kan. Kenapa kita harus mempersiapkan diri di awal? Nah, itu khawatir kita harus ketika sudah ada di titik puncak kita sudah merasa down banget, kita akan balik kanan, itu jangan sampai itu terjadi. Nah, akhirnya saya berusaha untuk saya harus melanjutkan pendidikan gitu kan dan manfaatnya juga akan banyak dirasakan. Akhirnya saya melanjutkan perjuangan itu di tahun 2022. Sebenarnya saya sempat malu sama dosen kita ya, dosen tercinta kita yaitu Pak Jai, karena saya 2 kali minta surat rekom sama beliau. Jadi yang pertama saya nggak lolos di tahap wawancara, tapi alhamdulillah dosen-dosen kita sangat baik, sangat welcome dengan kita, kebutuhan kita insya Allah selalu beliau-beliau penuhi jika memang itu untuk kebaikan seperti itu. Jadi akhirnya saya minta surat rekom lagi ke beliau dan Pak Jai sangat mendukung banget untuk saya melanjutkan studi gitu. Akhirnya setelah itu saya memperbaiki kesalahan-kesalahan dan saya tahu letak kesalahan saya di mana waktu wawancara karena memang kurang mempersiapkan diri. Dan kemarin ini sebenarnya kakak tingkat kalian yang sedang daftar beasiswa LPDP juga, tapi dia gagal di tahap wawancara juga. Nah, jadi sangat disayangkan. Semoga nantinya adik-adik yang lain juga bisa ini yang gagal hari ini siapapun itu ya tetap bangkit lagi. Nanti kita bantu dari belakang gitu. Jika memang dibutuhkan untuk mau sharing sama Mbak Navia boleh. Kita selalu welcome untuk kalian gitu ya. Nah, sebenarnya itu sih cerita Wow. singkatnya saja buat kalian. Iya. Wah, cukup luar biasa sekali ya, Mbak. Bukan semudah ketika kita lihat pamfletnya Mbak Nafia yang bertebaran di sosial media, bahwa Mbak Nafia tiba-tiba mendapatkan beasiswa LPDP, ternyata pernah tidak dulu sih ya, Mbak, di wawancaranya ya, Mbak ya. Untuk tes yang Iya, pertama, betul. untuk ya. Kalau boleh Yang tahu tahun nih, Mbak, 2021. saat tes wawancara apa saja yang ditanyakan gitu, Mbak? Apa saja nih yang ditanyakan pada saat tes wawancara? Agak nervous saya yang mau ikut soalnya. Agak nervous. Jangan nervous. Ditahan dulu nervousnya ya. Oke. Memang di tahap wawancara ini harus benar-benar kita sudah banyak latihan interview ya. Karena kita aja apa ya sebelum wawancara aja kita pasti ngerasa apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pahami sebelumnya, kemudian kita sudah banyak latihan aja masih nervous gitu, masih gugup untuk menjawab apalagi ketika benar-benar kita nggak persiapan sama sekali. Nah, jadi yang pertama yang memang benar-benar harus teman-teman pahami itu adalah dari semua berkas-berkas administrasi, dari esai sama profilingnya. Nah, itu harus teman-teman pahami keseluruhan karena nanti apa ya seakan-akan dari interviewer itu bertanya kevalitan dari berkas-berkas kita sama dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Jadi waktu itu memang yang pernah ditanyakan sama interviewer yang saya merasa gagal di waktu itu ketika ditanya sudah ada persiapan proposal nggak, proposal studinya, rencana penelitiannya seperti apa. Sedangkan waktu itu saya masih belum benar-benar mempersiapkan secara detail gitu. Nah, itu juga selain rencana studi juga harus proposal penelitian juga harus sudah ada gambaran secara umum gitu kan. Kemudian yang kedua terkait ini kejujuran kita dalam menjawab, misalkan apakah saat ini sedang bekerja, kemudian nanti ketika
kalian sudah diterima beasiswa LPDP, apakah kalian berhenti bekerja atau masih bekerja gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita berbohong kalau memang kita tidak disetujui atau tidak diizinkan dari tempat bekerja ataupun dari orang tua atau siapa. Nah, itu kita bakalan ketahuan kalau kita berbohong gitu. Nah, itu. Kemudian dari esai kita itu nanti akan di cross check secara detail gitu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan esai yang sudah kita tulis terkait kontribusi kita, kemudian alasan kenapa mau lanjut studi, dan itu benar-benar harus permasalahan yang sangat urgent gitu. Dan itu nanti akan berdampak ke depannya. Dan kemudian terakhir itu akan ditanyakan rencana ke depannya seperti apa. Nah, itu sih beberapa poin yang bisa saya sampaikan gitu. Wow, cukup luar biasa sekali ya Mbak. Terima kasih untuk pemaparannya terlebih dahulu. Dan mungkin di sini teman-teman yang ikut Zoom ada yang ingin dipertanyakan, mempunyai pertanyaan mengenai beasiswa LPDP, dipersilahkan. Takutnya nanti setelah Zoom pas berbondong-bondong menghubungi Mbak Nafiah, kan kasihan. Lebih baik ditanyakan sekarang. Di sini kayaknya yang lain nggak tahu kemana ini Mbak. Nah, di sini Mbak ada yang ingin bertanya, tapi Zoom-nya pakai punya saya. Nggak apa-apa kan Mbak? Ya, Ya, dipersilahkan boleh. untuk saudara Santai aja, kita kan Ikmal. sharing aja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada moderator dan juga selamat pagi menjelang siang kepada pemantik kita, yaitu Mbak saya sendiri, yaitu Mbak Nafiah. Sering juga menghubungi beliau untuk mengisi kegiatan, khususnya dulu itu di Matika, tapi mungkin bertakdir belum mengiyakan. Mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa sembari nanti bisa khusus untuk prodi matematika. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mbak. Yang pertama, mungkin seperti ini, Mbak. Karena memang kebanyakan melihat kasus yang ada, Mbak, khususnya dari diri saya sendiri, untuk melanjutkan pada S2 itu masih Mbak, masih apa ya, Mbak? Masih remang-remang, Mbak, karena banyak bahasa seperti ini, Mbak. Bahwasanya buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh jadinya kalian jadi petani dan sebagainya. Itu yang pertama, Mbak. Soalnya ketepatan saya itu orang desa, Mbak, banyak bahasa-bahasa seperti itu. Yang kedua, mengenai LPDP ini sendiri, Mbak, mungkin Mbak, apa namanya, ada apa ya, Mbak, plusnya dari beasiswa yang lain itu apa, Mbak? Saya pengen juga tahu apa lebih banyak itunya, Mbak, apa gampang masuknya gimana itu. Mungkin menjadi referensi buat saya kan. Terima kasih, Mbak Nafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada saudara Iqmal yang cukup panjang lebar, dan sebenarnya ini bukan sekedar pertanyaan tapi curhatan ya. Curhatan dari saudara Iqmal, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Nafi. Oke, baik, luar biasa pertanyaannya ya. Tidakkah luar biasa dari Mbak Dewinya tadi. Jadi ini apalagi kita yang memang berasal dari daerah terpencil gitu ya, atau daerah desa-desa terpencil yang memang notabene masyarakat pasti beranggapan sekolah tinggi itu tidak penting gitu. Jadi yang pertama, eh, kenapa kita harus melanjutkan studi gitu, kenapa kita harus melanjutkan S2, karena tadi ibaratnya katanya Dekmal, kalau kita balik ke kampung halaman kita, oh endingnya kita jadi seorang petani gitu. Sekarang kita bandingkan seorang petani yang sudah berpendidikan, yang sudah memiliki ilmunya, dengan seorang petani yang hanya bisa dikatakan belum pernah melanjutkan studi atau belum pernah berpendidikan formal seperti itu. Itu tentunya benih yang akan dihasilkan itu tentunya juga akan berbeda seperti itu. Ibaratnya kalau kita yang tidak berpendidikan hanya bisa menghasilkan sekumpulan padi, tapi kalau kita yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah paham dengan ilmunya dan bagaimana cara kita menerapkan atau memanfaatkan itu sebaik mungkin, otomatis padi yang hanya seikat itu akan menjadi satu ladang seperti itu. Nah, itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi jangan beranggapan bahwa kita berpendidikan tinggi itu bukan karena kita mau mengejar gelarnya, tidak. Malah Mbak sekarang merasa kayak menjadi beban sih sebenarnya, ini beban buat Mbak sendiri, karena setelah kita lulus dari kampus kita,
apa sih kontribusi kita yang akan kita berikan. Nah, itu sih yang memang harus kita tekankan saat ini. Bukan hanya kita melanjutkan pendidikan karena kita memiliki gelar. Nah, itu harus kita hilangkan. Gelar itu hanya bonus gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita sekarang mendapatkan ilmunya, bagaimana caranya kita menerapkan ilmu itu biar menjadi kebermanfaatan, keberkahan bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu. Tidak usah jauh-jauh ya. Kadang kita kalau pulang ke rumah, pasti orang-orang rumah tuh bakalan nih, padahal kita jurusannya bukan jurusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kadang kita langsung disuruh ngurus KTP, ngurus KK, ngurus A, B, C, D yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi di kelurahan misalkan. Padahal kita jurusannya bukan itu. Tapi ketika kita sudah berpendidikan, otomatis berbeda lah ya kepercayaan orang terhadap kita dengan kepercayaan diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama ya, Daima. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita berpendidikan itu bukan karena kita hanya mendapatkan gelar, tapi gimana nanti dampak kita ke depannya. Kemudian yang kedua terkait apa sih Mbak keistimewaannya LPDP? Oke, Mbak spill ya, biar kalian merasa wow ternyata enak banget jadi award LPDP gitu. Oke, jadi yang pertama tadi sudah Mbak jelaskan bahwa ketika kita mendapatkan beasiswa LPDP, kita mulai dari melangkah gitu ya. Dari melangkah awal mau masuk kuliah hingga kita lulus kuliah itu semuanya dibiayai. Ya, dibiayai dari awal hingga akhir. Dari kita buka mata sampai kita tutup bukunya kita gitu ya. Itu semuanya dana dari beasiswa LPDP. Jadi eh, kalau kita sudah lolos, maka mulai dari transportasi, keberangkatan kita ke tempat studi, itu kita dibiayai. Jadi kita tinggal pesan aja mau naik kereta, mau naik pesawat. Nah, itu tinggal bilang aja kita mau naik apa ke tempat studi kita gitu. Itu akan dipesankan dari LPDP. Kemudian nyampe di kampus, kita nggak usah riuh lagi membahas terkait dana atau SPP atau administrasi terkait kampus. Itu sudah otomatis dari LPDP yang membiayai. Jadi kita tinggal duduk manis aja, belajar gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian untuk biaya hidup gimana Mbak? Nah, biaya hidup itu alhamdulillah ya. Dan jika kita bisa memanage keuangan kita, kita bisa nabung, bisa umroh katanya. Kata teman-teman, Bismillah umroh, Bismillah naik haji gitu ya. Nah, itu sangat benar-benar itu tapi balik lagi kita ya. Jadi kita dapat dana bulanan, dapat dana hidup per bulan gitu kan. Dan itu cukup bukan cukup lagi tapi sangat-sangat gitu sangat-sangat banyak bagi kita yang memang kalau memang kita berasal dari daerah yang kecil gitu tapi balik lagi ketika kita ditempatkan di tempat studi yang memang kita harus bisa memanagenya dengan baik. Kemudian kita juga dapat dana pembelian buku. Jadi untuk membeli buku kita sudah difasilitasi, sudah ada dana ketika kita mau membeli buku dan kebutuhan-kebutuhan selama perkuliahan. Kemudian kita juga ada dana seminar internasional. Siapa tahu teman-teman mau mengikuti kegiatan seminar internasional di luar negeri. Nah, itu juga dana sudah dari LPDP. Kita akan mendapatkan dana dari LPDP untuk ke luar negeri untuk mengikuti kegiatan seminar gitu. Nah, jadi bisa langsung buat visa, bisa langsung eh, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk kita pergi ke luar negeri. Gitu. Kemudian untuk menerbitkan jurnal internasional, misalkan Q1, Q2 gitu ya. Untuk mahasiswa S1 kan masih belum ke sana ya. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah S2 itu kita lebih banyak ke jurnal-jurnal nantinya ya. Nah, nanti itu kita mau menerbitkan ke jurnal internasional itu juga butuh dana sebenarnya. Nah, itu juga akan dibiayai oleh LPDP. Jadi mulai dari kehidupannya kita, pendidikannya kita, keberangkatan kita, kegiatan kita, semuanya dapat dana dari LPDP. Tuh, semuanya dapat beasiswa, dapat pendanaannya semuanya dari LPDP itu sendiri. Kalau di beasiswa yang lainnya, mereka hanya ada yang cuma beasiswa pendidikan saja. Terus nanti ngontraknya gimana, ngekosnya gimana, makannya gimana. Nah, itu biasanya pertimbangannya di situ. Tapi kalau beasiswa LPDP itu sudah 100% dari LPDP. Kita tinggal belajar, belajar dan belajar bagaimana nanti endingnya kita harus berkontribusi gitu. Begitu ya, Dekmal. Ya, terima kasih, Mbak. Semoga di bulan berkah ini saya nanti bisa dapat LPDP. Makasih, Mbak Novia. Makasih moderator. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih untuk atas pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Mbak Novia yang sudah menanggapi daripada pertanyaan Hikmat tadi. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi mengenai beasiswa FPDP, kami persilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon dibuka ya, dihidupkan untuk gambarnya, biar kelihatan mukanya sama Mbak Novia. Wah, itu bagus saja. Ya, baik, langsung dipersilahkan untuk Kak Nafis atas pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Mbak Nafia, kan misalkan kalau kita lolos beasiswa LPDP itu kan kita dikasih kesempatan untuk mencari kampus kan untuk tempat kita kuliah. Nah, yang mana kalau kita mau mencari kampusnya itu kan berarti kita daftar kan, daftar dari kampus itu. Nah, untuk pendaftarnya itu kan nanti itu ada tes Bappenas, terus ada biaya registrasi atau apalah gitu yang lainnya. Nah, itu biayanya itu di ditanggung oleh LPDP juga atau kita yang bayar di awalnya? Apakah biaya biaya LPDP itu turun waktu kita sudah diterima sebagai mahasiswa atau terinclude dari awal-awal kita mendaftar? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Nafis. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Mbak Nafia, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa pertanyaannya ya. Berarti Kak Nafi ini sepertinya udah siap nih buat daftar beasiswa LPDP sama sudah siap daftar kampus tujuan nih. Kalau sudah membahas terkait hal ini. Oke, baik. Ah, Jadi untuk hal-hal yang sudah disebutkan tadi seperti tes TPA, ya TPA Bappenas, kemudian tes TOEFL misalkan. Nah, itu biasanya dari kampus tujuan memang kita diwajibkan untuk mengupload atau melengkapi berkas tersebut. Nah, jadi yang pertama, LPDP itu akan membiayai jika kita memang sudah benar-benar diterima di kampus tersebut gitu. Jadi, untuk yang pertama, maka di pendaftaran di awal jika kita sudah diterima beasiswa LPDP, tapi kita masih belum memiliki LOE gitu ya. Jadi teman-teman itu harus mencari LOE itu kalau nggak salah kemarin 18 bulan. Jadi dikasih kesempatan 18 bulan untuk kita mencari LOE di kampus tujuan kita. Nah, jadi ketika kita mendaftar, otomatis kebutuhan-kebutuhan itu yang pertama harus kita talangi terlebih dahulu. Kita talangi, misalkan kita tes TPA Bappenas. Nah, berarti kita tes dulu dan itu harus menggunakan biaya kita pribadi dulu. Kemudian tes TOEFL itu juga harus dibayar kita sendiri karena kita kan masih mau mencari LOE. Tapi jika nantinya teman-teman sudah diterima di kampus tujuan itu, maka semua kebutuhan dana sebagai syarat untuk melengkapi berkas itu akan diganti atau reimburse ya. Sistemnya reimburse ke LPDP. Misalkan TPA, saya mau daftarnya di ITS misalkan. Nah, di ITS itu butuh tes TPA Bappenas sama tes TOEFL dan itu juga membutuhkan dana seperti itu. Nah, jadi teman-teman menggunakan dana pribadi terlebih dahulu nanti kalau sudah dinyatakan lolos di ITS maka nanti semua dana-dana yang sudah dikeluarkan itu direimburse dengan catatan wajib melampirkan apa namanya? Bukti pembayaran gitu. Jadi bukti pembayarannya jangan sampai hilang itu nanti akan menjadi bukti bahwa kita sudah melaksanakan tes TPA Bappenas, kemudian tes yang lainnya yang memang dibutuhkan waktu itu. Tapi jika ternyata teman-teman di waktu itu tidak lolos, maka ZONG itu tidak akan dibiayai, tapi akan dibiayai jika memang udah benar-benar diterima di kampus itu. Seperti itu ya, Kak Nafis ya. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Nafia atas tanggapannya. Bagaimana untuk Kak Nafis? Apakah ingin menanggapi kembali? oh, berarti emang harus kan matang-matang ya, Mbak. Kalau mau ikut Betul, itu, biar langsung gitu. betul ya. Jadi benar-benar dipersiapkan Siap. dari awal. Jadi jangan apa ya, jangan saya mau mencoba-coba terlebih dahulu. Nah, jangan sampai itu terjadi.
Jadi kalau memang kita sudah siap, oke, kita maju benar-benar siap gitu. Jangan sampai hanya saya nyoba aja dulu, siapa tahu lolos. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi memang tidak semudah itu. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih untuk Kak Nafis atas pertanyaannya. Dan untuk Mbak Nafia yang telah menanggapi, mungkin dari teman-teman yang hadir pada kegiatan sharing session hari ini, ada yang ingin ditanyakan kembali? Karena masih terdapat 10 menit waktunya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Mungkin sudah tidak ada ini. Bagaimana Bapak? Mau diakhiri ya Pak? Ya, bisa diakhiri. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman Wakil Dekan 1 dan Mbak Nafia pada kegiatan sharing session hari ini. Sebelum kita beranjak pada akhir kegiatan, mungkin dari Mbak Nafia sendiri ada closing statement, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Pesan saya buat adik-adik sekalian, dan teman-teman semua, jangan pernah merasa kita tidak mampu seperti itu, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa, kemudian bagaimana caranya kita untuk menggapai hal yang sedang kita perjuangkan. Ya, dari saya, tak perlu menjadi hebat, tak perlu menjadi kuat, tak perlu menjadi orang yang sangat kuat, namun jadilah insan yang bermanfaat seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jai yang sudah memfasilitasi kegiatan pada kesempatan kali ini, kemudian pada Bu Dekan dan para sivitas akademika Universitas Madura, karena ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman, adik-adik, dan para alumni seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Tetap semangat yang lagi UAS juga saat ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas penyampaian dari narasumber mengenai beasiswa LPDP tadi. Dan untuk diskusi hari ini cukup luar biasa sekali, dan semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini bisa lolos dalam mengikuti beasiswa LPDP. Amin. Baik, untuk kegiatan yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tingkah laku. Saya Musdalifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nafia. Terima kasih Mbak Nafia.